Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Magnolia Putri STMSI. Saat ini diamanahkan sebagai Kasubag Perencanaan dan Pengendalian Program Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Kepala Badan BPSDM Provinsi Bengkulu. Yang terhormat Ibu Yuniarti selaku pembimbing PKP, yang terhormat mentor saya, Bapak PLT Kepala Biro Administrasi Pembangunan. Perkenankan saya memaparkan secara ringkas laporan aksi perubahan yang telah saya laksanakan selama 2 bulan terakhir masa off campus. Pada rancangan aksi perubahan, saya mengangkat judul tentang aksi perubahan, yaitu efektivitas sistem perencanaan dan penganggaran pelaksanaan kegiatan melalui penyusunan Pergub Analisis Standar Belanja atau ASB. Dilatar belakangi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Permendagri 77 Tahun 2020, Instruksi Komsubgah KPK, Pergub 56 Tahun 2018 tentang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, maka dengan memperhatikan visi misi OPD dan kondisi kinerja pelayanan yang ada saat ini, serta yang diharapkan ke depan, dengan berdasarkan tupoksi, kami mengangkat identifikasi isu strategisnya adalah 5 isu strategis dan selanjutnya dianalisa secara abstrak mendapatkan 3 isu strategis dan dianalisa USG mendapatkan 1 isu strategis. Selanjutnya dianalisa SWOT sehingga mendapatkan penetapan isu prioritas. Belum optimalnya penyiapan bahan koordinasi untuk melaksanakan rencana program pembangunan daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta dengan batasan masalah yaitu bagaimana mewujudkan sistem perencanaan dan penganggaran pelaksanaan kegiatan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Dengan strategi penyelesaian melalui penyusunan Pergub ASB ini, jangka pendeknya rencana pelaksanaan aksi perubahan itu adalah pembentukan tim efektif, pelaksanaan sosialisasi, finalisasi Pergub ASB, dan penginputan komponen ASB. Lanjut, pada bab kelima, di laporan aksi perubahan ini menjelaskan tentang pelaksanaan aksi perubahan. Pertama adalah membangun integritas, di mana deskripsi proses kepemimpinan ini membangun integritas itu untuk menanamkan prinsip-prinsip kepemimpinan aksi perubahan yang secara teori telah kami terima selama masa pembelajaran di BPSDM, antara lain yaitu aksi perubahan ini dilakukan untuk perbaikan kinerja dan pelibatan tim kerja sesuai peranannya, serta membangun komunikasi dengan mentor dan pembimbing. Dalam proses kepemimpinannya, aksi perubahan ini saya menerapkan yaitu untuk mewujudkan aksi perubahan ini memiliki tujuan yang jelas, membangun sebuah tim yang solid melalui saling percaya, ciptakan sebuah pemahaman bersama, dan berani mengambil risiko dengan bijaksana. Adapun pengolahan budaya pelayanan, yaitu membangun dan menetapkan budaya kerja agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya tim efektif dengan menerapkan elemen budaya kerja, yaitu antara lain disiplin, keterbukaan, saling menghargai kerjasama antara tim efektif. Reformer berusaha memberikan dukungan moral kepada tim dalam menghadapi permasalahan untuk pelaksanaan aksi perubahan pengelolaan timnya, yaitu salah satunya yaitu mencermati permasalahan yang dihadapi sebelum mengambil langkah-langkah penyelesaian, melakukan pemetaan atau mapping permasalahan yang muncul sebelum melakukan tindakan untuk mengetahui batasan kewenangan dalam penyelesaian, serta memberikan contoh teladan berupa perbuatan dan tingkah laku maupun cara bertutur kata yang baik. Adapun deskripsi hasil kepemimpinan, tahapan pertama yaitu kegiatannya adalah melapor kepada mentor, di mana
dilakukan pada tanggal Kamis 15 Juli 2021 dengan output kegiatan nota dinas persetujuan ACC atau ACC untuk diselesaikan dari mentor. Evidennya yaitu nota dinas yang sudah di ACC serta dokumentasi di mana nota dinas itu juga sudah melampirkan jadwal pelaksanaan aksi perubahan dan rincian anggaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan aksi perubahan. Dan alhamdulillah sekali aksi perubahan ini mendapat dukungan penuh dari mentor dan sudah di ACC. Tahapan selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu pembentukan tim efektif. Di mana tim efektif ini terdiri dari seluruh staf di Subak Perencanaan dan Pengendalian Program Dinamisasi Pembangunan. Pada tanggal Senin 19 Juli 2021, kami melakukan rapat dengan output dari kegiatan ini adalah surat keputusan pembentukan tim efektif. Dengan evidennya ada undangan rapat, daftar hadir rapat, dokumentasi dan foto-foto rapat staf pembentukan tim efektif, notulen rapat, serta surat keputusan pembentukan tim efektif beserta surat perintah tugas. Tahapan selanjutnya, yaitu tahapan yang ketiga, yaitu adalah sosialisasi draft Pergub ASB, di mana diketahui bahwa penyusunan Pergub ASB ini telah dilaksanakan dari awal tahun, sehingga pada saat pelaksanaan aksi perubahan ini sudah mencapai tahapan draft Pergub untuk disosialisasikan. Pada masa pandemi ini, inilah salah satu kendala utamanya, kami bagaimana project leader harus bisa melaksanakan sosialisasi ini dengan semaksimal mungkin di masa pandemi. Outputnya adalah pertama adanya rapat persiapan sosialisasi, kedua adanya sosialisasi draft Pergub ASB, di mana evidennya ada 11, yaitu undangan rapat, undangan sosialisasi, daftar hadir rapat, daftar hadir sosialisasi, draft lampiran Pergub ASB, paparan untuk sosialisasi, dokumentasi foto-foto rapat persiapan sosialisasi, notulen rapat, dokumentasi foto-foto sosialisasi, video pelaksanaan sosialisasi, dan notulen sosialisasi. Dan untuk videonya sudah kami upload dalam link YouTube untuk biar mempermudah untuk ditonton dengan kapasitas yang lebih kecil. Selanjutnya, kegiatan yang keempat yaitu finalisasi Pergub ASB, di mana ini kami lakukan pada tanggal Kamis 12 Agustus 2021 dengan output finalisasi Pergub ASB siap difasilitasi oleh Kemendagri. Jadi, tim efektif bersama tim penyusun ASB dan tenaga ahli melaksanakan rapat, memfinalisasikan Pergub ASB dan beserta lampiran-lampirannya, dan itu dibuktikan dalam bentuk evidennya yaitu undangan rapat, daftar hadir rapat, video proses finalisasi Pergub melalui Microsoft Excel, itu videonya pun sudah di-share dalam link YouTube, nota dinas permohonan fasilitasi Pergub ASB, dan surat gubernur ke Kemendagri, karena tahapannya walaupun di provinsi Pergub ini sudah selesai, namun untuk mengeluarkan nomor Pergub harus dilakukan fasilitasi Pergub ASB terlebih dahulu di Kemendagri. Setelah itu dokumentasi foto-foto rapat finalisasi Pergub dan notulen rapat. Tahapan terakhir dalam aksi perubahan ini yaitu yang kelima, penginputan ASB ke SPD. Pada tanggal Senin 6 September 2021 lalu sampai dengan Jumat 10 September 2021, kami melakukan penginputan, tim efektif melakukan penginputan komponen ASB ke dalam SIPD Provinsi Bengkulu, di mana ada beberapa tahapan bahwasanya lampiran Pergub ASB ini harus kita samakan dulu formatnya dengan format standar SIPD, baru bisa kita simpan, kita upload ke dalam SIPD dan dapat digunakan oleh seluruh kepala OPD di Provinsi Bengkulu dalam penyusunan perencanaan penganggaran tahun anggaran 2022. Dan itu pun video tutorial penginputan komponen ASB ke dalam SIPD ini sudah kami bagikan juga dalam link YouTube sebagai bentuk evidennya.
Harapannya, manfaat aksi perubahan ini secara internal, alhamdulillah, yaitu terjalinnya kerjasama yang baik dan efektif antara atasan dan bawahan, khususnya itu di Kasubag Perencanaan dan Pengendalian Program. Terwujudnya peningkatan SDM di Subag Perencanaan dan Pengendalian Program, contoh realnya yang tadinya tidak memahami apa itu ASB menjadi tahu apa itu ASB, yang tadinya tidak memahami bagaimana proses pembuatan ASB sehingga bisa memahami dan mewujudkan terbentuknya pergub ASB, serta sampai dengan penginputan SIPD supaya OPD bisa menggunakan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak ada menjadi ada. Dan yang terakhir, terselenggaranya tupoksi di Subag Perencanaan Pengendalian Program, yaitu pengumpulan dasar-dasar perencanaan untuk sebagai fungsi dari Biro Pembangunan Pengendalian Program di pembangunan di Provinsi Bengkulu. Secara eksternal, pertama, terbentuknya regulasi ASB yang tadinya Provinsi Bengkulu belum memiliki regulasi ASB dan sekarang sudah memiliki peraturan gubernur analisa standar belanja. Dan yang kedua, terwujudnya harapannya dengan ASB ini digunakan oleh seluruh OPD di lingkungan Provinsi Bengkulu, maka terwujudnya perencanaan anggaran Provinsi Bengkulu yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk jenis-jenis belanja yang sudah di-ASB-kan, itu sudah bersifat transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Tidak ada lagi perbedaan antara OPD 1 dengan OPD yang lain dalam hal jenis belanja yang sudah di-ASB-kan. Selanjutnya adalah keberlanjutan aksi perubahan, di mana secara jangka menengah, keberlanjutan aksi perubahan ini, OPD sudah menggunakan komponen ASB pada SIPD untuk perencanaan penganggaran tahun anggaran 2022. Dan pengumpulan data secara manual, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data secara manual, karena ada beberapa jenis ASB yang sangat dibutuhkan oleh Provinsi Bengkulu, namun belum ditunjang dengan data-data yang mendukung untuk dilakukan analisa. Maka tim penyusun ke depannya akan mengumpulkan data secara manual dari seluruh OPD untuk bahan analisa dan kodifikasi baru, antara lain seperti jenis ASB, servis kendaraan dinas atau kendaraan operasional, terus alat kebersihan, pengadaan alat kebersihan, dan pengadaan ATK. Selanjutnya, dilakukan juga pengumpulan data melalui sistem SIPD atau SIMDA sebagai bahan analisa untuk perubahan pergub ASB yang tahun yang akan datang. Jangka panjangnya, pendampingan ke OPD secara parsial oleh Biro Pembangunan beserta tim untuk penggunaan komponen ASB ini, pengembangan pergub ASB setiap tahun-tahunnya, dan terakhir yaitu mengusulkan Biro Administrasi Pembangunan telah mengusulkan ke Biro Hukum untuk dimasukkan ke dalam agenda fasilitasi produk Rapergub, baik itu penyusunan perubahan atau pengembangan dari pergub ASB itu sendiri. Informasi terakhir, alhamdulillah peraturan gubernur analisis tanda belanja ini telah dilakukan direview oleh inspektorat terhadap penyusunannya, tahapan-tahapannya, dan serta outputnya. Dan yang kedua, pada Senin 30 Agustus 2021 telah dilaporkan kepada KPK pada rapat virtual meeting yang dihadiri oleh Biro Administrasi Pembangunan, KPK, stakeholder terkait, dan juga inspektorat, telah dilaporkan dan telah disampaikan soft file pergub ini bahwasanya Provinsi Bengkulu telah memiliki peraturan gubernur analisis standar belanja ini. Dan yang terakhir, pada Senin 20 September 2021 yang lalu, peraturan gubernur Bengkulu tentang ASB ini telah selesai difasilitasi oleh Kemendagri, telah dikembalikan dan telah dalam proses penomoran oleh Biro Hukum. Sehingga komponen-komponen yang kita input ke dalam SIPD itu benar-benar sudah legal adanya untuk digunakan oleh OPD di lingkungan Provinsi Bengkulu.
Sekian paparan dari saya, laporan aksi perubahan yang telah saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.